Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dan juga pengamat dari channel YouTube Padepokan Gaul dan juga Pemuda Gaul Nusantara beserta dari channel Karya Pemuda. Semoga tetap dalam keadaan baik semuanya. Dan juga harapan kami dari Anda menyimak setiap konten-konten kita atau konten-konten kami pun semoga saja bisa mengambil dari iktibar-iktibar positifnya yang relevan dengan kehidupan Anda masing-masing. Dan terima kasih banyak atas support dukungan yang Anda berikan selama ini kepada kami, sehingga kami pun masih bisa menemani para pemirsa dalam memberikan daripada suguhan di channel YouTube ini. Dan lebih-lebih nantinya pun bagi pemirsa yang masih memiliki banyak sekali masalah tentang kehidupannya, semoga segera diberikan solusi yang terbaik dari Allah. Ataupun yang saat ini masih memiliki hutang piutang ataupun riba, masalah apapun tentang jodohnya yang susah atau seluruh masalah apapun lah, semoga saja diberi solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya pun akan dimudahkan untuk mengambil hikmah dari setiap proses peristiwa yang Anda alami. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan ini di mana kita berjumpa lagi di layar kaca ini, dan sedikit narasi di kesempatan ini di mana akan saya sampaikan bahwasanya tubuh manusia itu terdiri dari jasad dan juga bagian rohani, di mana keduanya itu ada hal nyata secara jasad dan juga hal gaib yang tersimpan di dalamnya. Dan di mana dari kita sebagai manusia itu ya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat melaksanakan ibadah pada Allah dan hanya menghadap ridha Allah. Namun kadangkalanya kita sebagai manusia itu ya terganggu ibadahnya, rutinitas kebaikannya, di mana adanya makhluk gaib atau hal-hal gaib yang berada di tubuh kita. Karena jika rasa malas secara nyata ataupun hal-hal yang sifatnya nyata, sebagai manusia pun kita insya Allah dimudahkan untuk memahaminya. Namun daripada sisi gaib, sisi hakikat ini yang mungkin jarang kita sadari, di mana pentingnya untuk membersihkan diri baik secara jasmani dengan mandi ataupun secara rohani dengan membersihkan rohani kita, yang bahkan mungkin sampai tembus ke relung hati kita, sehingga kita pun akan dimudahkan untuk mendapat hal baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita meminta yang semestinya. Dan di kesempatan ini ya, dimana saya sendiri akan menguak dari hal gaib atau pembersihan gaib dari diri seorang teman kami yang dimana itu sering mengalami hal-hal yang mengganggu di kehidupannya. Simak di konten ini hal apa saja dan bagaimana prosesnya, hingga nanti dari solusi terbaiknya itu pun semoga saja diberi oleh Allah dan bisa kita jadikan pelajaran, sehingga kita pun nanti ya akan belajar untuk memperbaiki diri terus menerus, tidak bosan-bosannya. Itu yang kami sampaikan, dimana ini akan kita proses. Kebetulan dari teman saya ini bisa digunakan secara jasmani dan rohaninya itu untuk mediumisasi.
Jadi mungkin di kesempatan ini tidak menarik dulu, tapi membangkitkan apa yang ada di tubuhnya. Dan di kesempatan ini seperti yang saya ungkap tadi, hal yang mengganggu ibadahnya, yang buat malasnya ataupun yang lainnya, kita akan kuat semuanya. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator teman saya, ini masih muda sekali, masih belia, yaitu Mas Hendra yang dulu sempat ada. Kita mungkin akan gerakkan kembali dari yang muda yang berkarya yang saya sampaikan. Alhamdulillah ini ada orangnya di sisi saya. Assalamualaikum Mas Hendra. Waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya Mas Hendra? Alhamdulillah baik. Baik. Kok ini belum mediuman atau belum dibangkitkan, kok kayak grogi, kayak Ya. keringat dingin, keringat basah, kenapa ini? Ya biasalah Mas. Biasa. Ya. Nah ini pemirsa perlu dipahami juga, ketika mungkin grogi berlebihan atau hilang kepercayaan dirinya berlebihan, itu juga ada hubungannya dengan hal-hal yang tidak kita ketahui, yaitu dengan hal-hal gaib, dimana hal gaib ini mungkin sudah menjalar di tubuh kita. Ini yang dirasakan beberapa hari ini kayak gimana? Males atau panas dingin atau terpikir sesuatu? Ya. Sosok-sosok yang Anda cintai? Ya kalau akhir-akhir ini yang saya rasakan itu ya kayak malas sholat. Ya terus ya di luar banyak godaan wanita. Wih, wanita. Ya. Bukan godaan daripada yang lain ya. Ya. Nah, oke, sudah kita proses Mas. Persiapan. Jangan lupa dikir dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin saya minta maaf terkuat di antara yang paling kuat, yang mengganggu dari tubuh ini yang paling kuat. Sebentar. Yang semakin kuat menguasai tubuh mediator ini, semakin menolak, semakin panas, semakin bergetar hebat, semakin mengendalikan secara total tubuh mediator ini. Sallallahu ala Muhammad. Kuasai tubuh ini sepenuhnya. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Kuasai terus. Semakin menguasai, menunjukkan ciri khasnya, karakternya, mudah mengendalikan sementara jasad, tubuh, wadah mediator yang digunakan. Sallallahu ala Muhammad. Kita suaranya nyambung. Bisa berbicara bahasa manusia. Jangan menjauh. Jika kamu menjauh, salinta. Sallallahu ala mengitari, tidak bisa lari jauh-jauh. Semakin lari semakin panas. Sallallahu ala Muhammad. Mendekat, nggak usah jauh-jauh. Saya mau ngobrol baik-baik dengan kamu. Mendekat saja, mendekat. Semakin kamu menjauh semakin panas. Kalau kamu mendekat tidak panas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kenapa meraung-meraung begitu? Kenapa? Ada hal apa? Apa yang Anda alami? Apa yang Anda rasakan? Jawab. Aku negara kepanasan. Kamu kepanasan? Ya. Emang ada yang bakar kamu? Gak ada yang bakar kok. Tapi kalau kamu tambah jauh, tambah panas. Semakin menjauh, semakin panas. Kamu siapa? Makhluk apa? Dari mana? Aku iki macan.
Macan. Harimau. Ya. Harimau apa kucing? Jujur. Jika kamu dusta ini, lihat tangan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu macan harimau? Ya. Dari mana? Ujuk-ujuk ada atau kamu udah lama di tubuh ini atau kamu dari luar dari jalan? Aku hanya manggon di tempat ini. Kamu gak bisa bahasa nasional, Pak? Bisa menjadi bahasa Indonesia. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu bertempat tinggal di mana? Tubuh anak ini. Asli berarti? Ya. Sejak kapan? Sudah lama. Sudah lama. Berarti kamu dikatakan yang namanya kodam bawaan leluhur atau kodam leluhur? Bukan. Terus? Saya dari maksiat anak ini. Oh, dari maksiat? Ya. Kau tercipta siluman macan. Kamu siluman? Apa jin macan? Saya siluman. Kalau kamu bohong, ingat terpotong-potong nanti loh. Terus, dulu maksiat yang seperti apa kok jadi siluman harimau? Seperti minum. Minum air putih? Enggak. Minum apa? Kopi? Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Nah, kalau minum kan ya banyak, ada minum kopi, minum air putih, minum susu, atau minum apa kan enak. Bukan itu. Nah, terus minum apa? Ya minum-minuman. Fanta itu atau apa? Ah. Kenapa? Terus kamu sudah menempati di tubuh itu lumayan lama. Ngapain sih di tubuh itu? Apa yang kamu senangi dari tubuh itu? Katakan. Saya cuma yang mempengaruhi. Mempengaruhi apa kalau gitu? Katakan. Ya mempengaruhi supaya anak ini bisa terjerumus Kemana? maksiat. Maksiat yang mana? Ketemu handa-handa itu? Banyak. Terus yang lain? Ya, saya juga mempengaruhi main perempuan. Kamu mengaruhi main perempuan juga. Caramu kayak apa ketika kamu ikut tubuh manusia awal mulanya tercipta ketika perbuatan maksiatnya ini? Kan gitu toh? Ya. Lalu kamu tiba-tiba ikut di tubuhnya gitu secara langsung, atau dulunya di luar baru perlahan-lahan kamu punya celah masuk, menyusup kemana lewat apa? Bukan. Bukan gimana maksudnya? Memang saya ikuti sejak kecil. Memang maksiatnya dari kecil berarti? Iya. Bohong. Semakin bohong semakin panas. Semakin bohong semakin panas. Semakin bohong semakin panas. Ayo. Terus kamu sudah ngambil apa? Yang kamu ambil dari tubuh teman saya ini? Saya sudah mengambil saripatinya. Saripati kalau di diri manusia itu apa? Roh sukma. Roh sukmanya juga kamu ambil? Ya sudah saya telan.
Emang bisa toh? Apa perlu saya coba ini? Jangan pura-pura, semakin kamu pura-pura semakin kamu kesakitan. Bisa minta dengan saya membakar jadi makhluk ini jika berdusta, berpura-pura. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus akhir-akhir ini teman saya ini kan terganggu dari kehidupannya. Kamu diantaranya yang berperan gitu? Ya, saya juga salah satunya. Kamu apakan teman saya? Caranya kayak apa? Saya cuma mempengaruhi doang. Lewat apa? Bisikan, mimpi, burung, ataupun apa sih caranya? Ya mimpi. Ya kadang bisikan. Terus? Ya kadang tubuhnya saya gerak-gerakkan. Kamu gerak-gerakan pas posisi dia lagi tidur atau lagi ngapain? Ya. Seolah kamu itu menghidupkan lagi ketika dia istirahat gitu. Ya. Jangan ya dipotong nanti loh anumu. Kamu harimau kayak kucing loh ini. Memang saya begini. Terus kamu kan udah dapat makanan, berarti udah kuat dong powernya. Apa belum? Sudah. Apa kamu mau saya cakar? Kamu nyakar. Selain kamu bisa nyakar, kamu bisa ngapain? Nyedot atau apa? Saya ambil rusuk mamu. Wih, bisakah seperti itu? Bisa. Karena manusia kan nggak tahu makhluk gaib itu ngambil rusukmanya kayak apa prosesnya. Saya sedot. Emang kamu punya sedotan kalau kamu bisa nyedot? Nyedot susu, nyedot es, atau nyedot kopi itu kan malah enak. Oh, nyedot yang nggak enak. Itu nggak tahu aku. Kau nggak tahu. Ya udah, kamu udah sampai sini, kamu udah bangkit dari tubuh ini. Kamu tahu anak ini sudah amaliyah, sudah menjalankan ya ibadah taat pada Allah dengan jalur siapa? Kamu tahu? Itu bukan urusan saya. Enggak urusanmu. Saya cuma mempengaruhi. Tapi makhluk seperti kamu, makhluk gaib ini, ketika kamu mengganggu tubuh teman saya seperti ini, apakah ada dampak buruknya bagi kamu? Mungkin juga benturan energinya, panas enggak? Beberapa ini Enggak sama sekali. bohong. Semakin bohong semakin sakit. Semakin kamu dusta semakin sakit. Kalau nggak percaya ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin saya minta, ini lihat mandang tangan saya tembus. Salam. Kenapa kamu bertekuk gitu? Saya kepanasan. Ya udah, kalau kamu nggak mau kepanasan, mendekatlah ke sini. Tak ngobrol baik-baik, tak kasih yang enak-enak nanti. Itu hilangkan dulu. Ya udah, tak ambil lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Berapa juta pasukanmu di tubuh teman saya ini? Banyak sekali. Kamu mau diajak ke jalan yang benar dan baik?
sehingga nanti kamu baik. Nggak mau. Nanti saya tidak bisa mempengaruhi lagi. Kamu dulunya apa, jin atau asli siluman? Saya asli siluman. Semakin kamu dusta, semakin terbakar. Shallallahu alaihi Muhammad. Allah. Kamu duluan jin atau siluman? Udah katakan. Saya memang asli siluman. Nggak percaya aku. Nggak mudah percaya gitu aja. Kalau nggak percaya sudah. Kamu diberi kesempatan, mau apa tidak? Coba ikut ini. Ini lihat. Kamu diajak Muslim. Hilangkan dulu itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan jauh-jauh. Potong anumu loh. Jangan ngeyel. Yaudah. Ini terima. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta setelah Allah masuk tembus ke dadanya sampai dalam, tembus menembus semua ruang kegelapan, keburukan. Shallallahu alaihi Muhammad, menyingkap semua kegelapannya, menjadikan daripada kebaikannya. Shallallahu alaihi Muhammad. Malai ibadah secara syariat, namalia ibadah dari semuanya lengkap seluruhnya. Saya mohon masuk ke dadamu. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tembus ibadahnya, salah satu sholat, zikir, dan juga apapun yang lain yang memang kami jalankan semuanya masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke wujudmu sebagai jin. Kalau kamu jin, kembali ke jin lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Pikirnya semakin masuk, semakin dalam, semakin nyaman, semakin positif, semakin memberikan kebaikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Enak apa enggak? Ya enak. Ya udah, apapun yang kamu makan dari tubuh teman saya kembalikan. Kotoranmu bersihkan itu. Selama ini mempengaruhi keburukan-keburukan di teman saya. Keburukan-keburukannya bersihkan seluruhnya. Rongga-rongganya, celah-celahnya sampai bersih. Sallallahu alaihi Muhammad. Bersih semuanya, keluar terlempar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Racun, kotoran, kerak-kerak, dan hal buruk seluruhnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagian tubuhnya teman saya kembalikan dulu. Utuhkan kembali. Bagian tubuh anak ini yang saya ambil. Pasukanmu di situ kumpulkan. Diajak Islam semua. Pasukan saya
disambung. Sudah. Benar. Yang lain pasukanmu diajak kumpul dulu, berdiajak Islam semua. Di anggota bagian tubuh yang di mana itu yang masih bersembunyi, suruh kumpul semua. Sini. Yang menolak terbakar. Dan sambungan power zikir yang kamu dapatkan. Sallallahu alaihi Muhammad semakin. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Keraknya udah kamu bersihkan. Di Sudah. kepala itu yang sering membelenggu ke kepala. Pikiran-pikiran buruknya jangan sudah no, dikrosek. Bersihkan. Kotoran-kotoran. Buang, lempar. Ada tempelan-tempelan makhluk lain enggak? Jadi sosok orang lain. Ada. Makhluknya apa? Golongan merah. Perempuan apa? Laki. Makhluk apa itu? Buto, jin. Iblis. Yaudah lah, buang dari tubuh itu, cabut sampai ke akar-akarnya. Gunakan ilmunya, gunakan zikirnya. Iblis. Semuanya yang mari itu balik semuanya. Buang. Sudah semua. Sudah, benar. Ya. Rantai ikatanmu yang mengikat dari tubuh teman saya, baik rohani ataupun jasmaninya itu putus semua rantainya. Belenggu-belenggu yang masih membelenggu itu dari semua ikatan sambungan-sambunganmu putus semuanya dari tubuh ini biar gak ngefek, gak bawa dampak buruk, hal-hal buruk lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan dari saya yang saya pengaruhi selama ini semuanya terputus. Sudah. Benar. Gak boleh bohong, kamu udah muslim. Sudah semua saya bersihkan. Terus masa ada tempelan lain enggak? Dari sosok manusia mungkin yang agung. Semakin jelas. Saya minta. Sallallahu alaihi Muhammad. Buang semua hal-hal buruknya, sarang-sarangnya dan seluruhnya. Buang. Semuanya hal-hal buruk itu pada ini semua dari kawan-kawan luar maupun serangan semuanya itu keluar. Makan jadi. Langsung terbuang terjadi. Udah. Sudah. Kamu sambungkan enggak? Saraf-sarafnya itu ada yang putus apa enggak? Belum saya sambungkan. Sambungkan toh. Saraf-saraf di kepalanya siapa tahu ada yang enggak nyambung Bismillahirrahmanirrahim. antara jaringan-jaringan yang terhubung dengan rohani dan jasadnya itu, jasmaninya sambungkan supaya baik, stabil lagi. Ada lukanya enggak? Diproses yang bagus. Sambungan jasad putus otomatis tersambung normal. Sudah. Kamu kan pernah ganggu tubuh teman saya ini.
Terus ada nggak pesan kira-kira yang bisa kamu sampaikan kepada manusia ketika manusia itu kehilangan arah, malas ibadah, kehidupannya itu terganggu kocar-kacir, itu harusnya gimana? Datang ke dukun apa gimana? Jangan bohong kamu. Itu tidak diperlukan kalau didukun. Nah terus apa? Buat ibadah saja. Ibadah yang gimana? Banyak orang kan ibadah toh. Seperti sholat. Sholat banyak orang kan ya sholat. Dikir. Banyak orang juga dikir yang gimana? Ikut siapa? Lebih Ya jelas. sesuai yang sudah diajarkan. Siapa yang ngajarkan? Sama beliau. Beliau siapa? Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Oh. Emang kamu nyerap informasinya agak kurang cepat gitu sebagai makhluk gaib? Tidak. Ya dari masuk nambah kecerdasan masuk. Sallallahu. Sudah. Bagi tubuh yang pernah kamu ganggu, kamu tempati itu, pesan apa yang ingin kamu sampaikan? Ya sholatnya diperbaiki lagi. Terus Jangan mengulangi maksiat-maksiat. gitu. Ya Oke, makasih banyak. Istiqomah ya. Ingat kalau kamu gak istiqomah, apalagi kamu berdusta, berkhianat, ya nanti mungkin akan meledak. Nih, sebelum kamu keluar, saya minta ini masuk. Saya minta tadi khusus. Khusus itu saya mintakan khusus, kamu berjuang di jaringan bagaimana itu nanti dilihat prosesnya seperti apa ya, kami yang mengerjakan dalam rangka ya menebus kesalahanmu di hadapan Allah ya. Dah bawa semua keluar teman-temanmu dari tubuh teman saya, serta seluruh kotoran, racun dan hal-hal buruk yang menempel juga bersihkan semua. semua kotoran-kotoran saya yang ada di sini berserta pasukan-pasukan saya keluar semuanya. Keluar semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar semuanya, menguap semuanya, menguap. Sallallahu ala Muhammad. Seluruh dampak-dampak buruknya serta seluruh dan kejelekan-kejelekannya masih menempel. Semuanya keluar. Terus mendekat mas, mendekat. Keluar semuanya, menguap. Keluar terus, bersihkan seluruhnya. Panas ini rasanya ya. Ini nanti tinggal sisa nih, sisanya ikut keluar. Salam. Mual Mas. Mas nanti tolong minta Mas Dayat Dokrak ya. Mas Dayat mana? Alhamdulillah pemirsa, ini bagian proses pembersihan satu antaranya ya, nanti setelah ini diproses pembersihan lagi mungkin lewat ruqyah di antaranya, dan semoga dari konten ini bisa jadi iktibar positif bagi diri kita. Semoga saja dari konten ini pun bisa memudahkan kita sehingga kita pun ya lebih dimudahkan, dikuatkan dan dimampukan untuk selalu taat ibadah pada perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Itu niat yang selalu kita tanamkan dalam hati kita. Apapun wujud ibadah itu kita niatkan dan hanya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, hanya taat pada Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Itu saja. Dan juga bahwasanya diri secara jasmani maupun rohani itu ya perlu dibersihkan dengan proses, dengan cara yang sesuai
dan tidak menyalahi daripada aturan syariat dan hakikatnya. Itu yang kami sampaikan. Lebih-lebih nantinya pun ya akan membuat diri kita itu ya selalu bersemangat menjalankan ibadahnya. Itu saja dari kami di kesempatan konten ini. Jika konten ini banyak sekali kekurangan, kesalahan ataupun tidak baikan, itu karena kesalahan kami sebagai pribadi manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap disimak dari konten-konten kami yang di Padepokan Gaul, Pemuda Gaul Nusantara, dan juga Karya Pemuda. Nah, ini 3 channel yang sudah meluncur. Mungkin ke depan akan tambah channel baru, tambah tim baru yang kita hidupkan lagi, semangat membara yang muda, yang berkarya. Itu dari kami. Lebih-lebih ya nantinya pun akan membawa kebaikan dan manfaat yang besar. Itu saja dari kami. Jika ada kebaikan bukan dari kami tapi dari Allah datangnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.